Lo pernah nggak sih dengar kata Ethereum, terus langsung mikir, wah itu mah buat sultan, buat orang-orang yang udah kaya duluan. Padahal bro, Ethereum itu bukan barang eksklusif. Nggak perlu nunggu punya duit ratusan juta buat mulai. Gua kasih lo analogi. Bayangin lo hidup di dunia baru, dunia digital. Di dunia itu, ada tanah virtual yang bisa lo miliki. Tanah ini bukan buat tanam singkong, tapi buat bangun apa aja. Bank digital, pasar NFT, game yang kasih koin, bahkan perusahaan gede juga mau bangun di atasnya. Nah, nama tanah itu Ethereum. Dan lu tahu yang paling keren, lu nggak perlu beli 1 hektar. Lu bisa mulai dari segenggam kecil. Kayak orang beli tanah 1 petak di kampung, buat ditanam pohon jangka panjang, nggak harus mahal, nggak harus langsung gede. Asal lu konsisten, nyicil, dan ngerti tujuan lu, lama-lama segenggam itu bisa jadi aset berharga. Toh di dunia nyata juga gitu kan, orang kaya bukan karena langsung punya tanah segudang, tapi karena dia tahu cara nyicil, tahan godaan, dan mikir jangka panjang. Jadi bro, kalau lo selama ini mikir Ethereum cuma buat orang kaya, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena justru sekarang, saat Ethereum belum di puncak, itu kesempatan terbaik buat kita-kita yang mau mulai dari kecil. Segenggam demi segenggam. Sedikit demi sedikit, sampai nanti lo sendiri kaget, wah, tanah digital gue sekarang udah jadi komplek. Gue tadi pagi kelarin kerjaan freelance, desain slide buat presentasi kantor tetangga. Bayarannya 100.000. Ya, kecil sih. Tapi gue ambil. Kenapa? Karena gue punya misi. Separuhnya langsung gue alihin ke Ethereum. Lo mungkin mikir, serius lo bro? 50.000 doang buat Ethereum? Iya, serius. Karena gue tahu satu hal penting. Yang bikin kaya itu bukan jumlah gede sekali, tapi konsistensi kecil terus-terusan. Coba lo pikir, lo abisin 50.000 buat kopi mahal di mall, buat jajanan iseng, atau langganan app yang sebenarnya nggak lo pakai. Tapi kalau 50.000 itu lo alihin ke Ethereum, lo lagi nanam benih kecil yang bisa tumbuh jadi pohon gede di masa depan. Dan kerjaan freelance tadi, itu cuma satu dari sekian cara nyari tambahan yang halal dan bermakna. Bukan soal besar kecilnya duit, tapi soal arah dan niatnya. Hari ini 50.000, besok mungkin 100.000. Lama-lama, lu bisa bangun aset digital lu sendiri tanpa harus ngemis rejeki dari siapapun. Itu sebabnya gue pilih nyicil Ethereum. Karena buat gue investasi itu bukan soal kapan kaya, tapi mau jalan kemana. Gue nggak beli kripto buat gaya-gayaan bro. Bukan biar kelihatan keren atau sok ngerti teknologi. Gue juga nggak kejar jadi sultan semalam. Gue beli karena ini tabungan jangka panjang gue. Lo tahu kan, hidup nggak selalu mulus. Kadang ada masa susah, penghasilan seret, atau ada kebutuhan mendadak. Makanya gue bangun pondasi pelan-pelan. Nggak besar, tapi konsisten. Yang penting, nyicil terus. Kalau nanti kripto meledak, entah itu 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, gue udah siap. Gue nggak mulai dari nol. Gue udah punya pondasi. Karena yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling siap. Ethereum itu bukan cuma koin bro. Bukan sekadar angka di chart yang naik turun. Dia tuh infrastruktur digital. Lo bayangin gini. Ethereum itu kayak jalan tol di dunia kripto. Dan di atas jalan tol itu rame banget mobil lalu lalang. Ada aplikasi pinjam-meminjam uang tanpa bank, ada game yang bisa hasilin token, sampai karya seni digital kayak NFT. Misalnya nih, lo bikin karya digital, lukisan, musik, foto, dan pengen orang lain bisa buktiin kalau itu punya lo. Nah, bisa lo simpen di Ethereum. Udah otomatis tercatat, nggak bisa dipalsuin. Selama dunia makin digital, makin banyak aplikasi, makin banyak kebutuhan teknologi transparan, otomatis, dan tanpa perantara. Maka Ethereum tuh punya masa depan yang gede. Gua nggak beli ETH cuma karena harganya naik. Gua beli karena gue percaya teknologi ini jadi fondasi dunia digital selanjutnya. Dan inget ya bro, gue nggak pernah beli kripto pakai uang belanja.
Gue tahu rasanya ngejar peluang. Tapi jangan sampai lo nyemplungin uang buat makan anak istri ke kripto cuma karena FOMO. Dan satu hal lagi, beli pakai uang pinjaman, haram hukumnya bro. Jangan nekat. Kripto itu bukan judi, bukan permainan. Ini investasi masa depan. Dan masa depan itu nggak perlu dibangun dengan utang yang nyakitin. Mulai dari kecil, mulai dari yang halal, mulai dari yang bisa lo relain, karena ketenangan itu datang bukan dari seberapa gede cuan lo, tapi dari seberapa tenang lo tidur malam. Ini rekaman transaksi pembelian Ethereum untuk hari Selasa, hari ke-158. Seperti biasa, gue beli dengan nominal kecil. Konsisten lebih penting daripada jumlah. Bro, kalau lo masih belum mulai nyicil, coba pikirin ulang. Karena masa depan itu nggak mahal bro. Asal lo cicil, dari hari ini juga. Narasi sambil aksi berlangsung. Gue nggak nunggu kaya buat mulai. Gue nggak nunggu ada duit sisa. Gue sisihin duluan. Gue prioritaskan masa depan gue. Gue Anton, nyicil Ethereum kecil-kecilan. Karena nunggu mampu itu kelamaan. Lu nggak harus ngerti semua dulu. Lu cuman harus mulai dulu. Klik like and subscribe, dan share video ini ke orang yang lu sayang.